Assalamualaikum, berjumpa lagi di YouTube Kristi Rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kinerja pustakawan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kristanti Rahayu dari kelas PGSD 2018A dengan NPM 11 19 18 0007. Seperti apa sih kinerja pustakawan itu? Yuk ikuti penjelasan saya berikut ini. Sebelum masuk pada materi inti, saya akan menjabarkan poin-poin yang akan saya jelaskan pada materi hari ini. Yang pertama, pengertian kinerja pustakawan. Yang kedua, ciri-ciri profesionalisme pustakawan. Yang ketiga, tugas pustakawan. Dan yang keempat, peran dan tanggung jawab pustakawan. Apa itu kinerja? Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Nah, hasil kerja secara kualitas itu bagaimana? Hasil kerja secara kualitas itu seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang harusnya dikerjakan. Sedangkan kuantitas hasil kerja itu lebih kepada seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Selanjutnya, apa itu pustakawan? Pustakawan adalah orang yang pekerjaannya atau profesinya terkait erat dengan dunia pustaka atau bahan pustaka. Mungkin lebih mudahnya itu pustakawan merupakan seseorang yang memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya pada bidang perpustakaan. Jadi, dari kedua pengertian yang sebelumnya kita bahas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pustakawan adalah tingkat keberhasilan pustakawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan mencapai tujuan yang ditetapkan, ditunjukkan dengan kemampuan cara berperilaku dan hasil tugasnya. Baik itu hasil tugasnya secara kualitas maupun secara kuantitas. Untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya, pustakawan setidaknya harus memenuhi ciri profesionalisme. Apa saja ciri profesionalisme seorang pustakawan? Ciri profesionalisme pustakawan. Yang pertama, memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan keahlian yang mumpuni dalam bidangnya. Dalam hal ini, ada beberapa cara untuk meningkatkan pengembangan profesi pustakawan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan, yaitu dengan cara pustakawan mengikuti seminar, mengikuti pelatihan, atau melanjutkan pendidikan formal. Lalu yang kedua, memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Seorang pustakawan yang profesional itu harusnya menjunjung tinggi nilai kemandirian. Jadi tidak boleh manja, tidak boleh hanya numpang nama atau dengan temannya itu hanya menjadi parasit. Nah, yang ketiga, memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Selain harus mandiri, di sini juga tidak boleh egois. Jadi, pustakawan hendaknya mampu untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan koleganya. Contohnya pada saat membuat karya ilmiah atau melakukan penelitian. Dan yang keempat, senantiasa berorientasi pada jasa dan menjunjung tinggi kode etik pustakawan. Seorang pustakawan harus menjunjung tinggi kode etik pustakawan supaya dapat dikatakan sebagai pustakawan yang profesional. Lalu yang kelima, yaitu senantiasa melihat ke depan atau berorientasi pada masa depan. Selanjutnya, tugas pustakawan.
Tugas pustakawan yaitu melaksanakan kegiatan di bidang kepustakawanan yang meliputi 1. Pengelolaan perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan itu apa aja? Yaitu meliputi perencanaan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan dari mulai perencanaannya, monitoring, lalu evaluasi dari penyelenggaraan kegiatan perpustakaan tersebut. Lalu yang kedua, pelayanan perpustakaan, di mana pustakawan memberikan layanan informasi kepada pemustaka, baik itu memberikan bimbingan, memberikan masukan, atau memberikan referensi yang cocok untuk pemustaka. Selanjutnya, yang ketiga, pengembangan sistem kepustakawanan, yaitu terkait pengkajian kepustakawanan, pengembangan kepustakawanan, pengkritisan karya kepustakawanan, dan penelaahan pengembangan sistem kepustakawanan. Ternyata tugas pustakawan itu banyak ya, tidak hanya menjaga perpus dan menata buku saja. Selanjutnya, ada peran dan tanggung jawab pustakawan. Ada banyak peran dan tanggung jawab seorang pustakawan, di antaranya melakukan perencanaan pengadaan buku-buku, bahan pustaka, maupun dokumen lainnya untuk memperkaya koleksi perpustakaan. Selanjutnya, mendeskripsikan bahan pustaka serta membuat sarana yang memudahkan para pemustaka menemukan koleksi yang dicarinya. Selanjutnya, memelihara dan memperbaiki buku-buku atau bahan pustaka atau media elektronika. Lalu selanjutnya, melakukan publisitas melalui media elektronik dalam bentuk penyiaran melalui radio atau publikasi melalui sosial media. Selanjutnya, memberikan saran kepada pemustaka dalam mencari data dan informasi sesuai kebutuhannya. Selanjutnya, mengumpulkan, menata kembali pustaka, majalah, dokumen seperti CD dan DVD dan sebagainya ke rak semula. Lalu selanjutnya, menginventarisir dan mengadministrasi buku atau bahan pustaka atau media elektronika. Dan yang terakhir yaitu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara berkala. Jadi banyak sekali peran dan tanggung jawab seorang pustakawan. Sekian penjelasan mengenai materi kinerja pustakawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video.